WA kelompok. Nah, selanjutnya pada saat sesi eksposisi dimulai, teman-teman akan di-mute oleh host agar tidak terjadi noise selama sesi. Dan selanjutnya itu setelah sesi eksposisi nanti, teman-teman dipersilakan bagi yang ingin bertanya, ada sesinya pada saat selesai eksposisi. Nah, pada saat sesi tanya-jawab nanti, teman-teman bisa langsung unmute untuk bertanya atau bisa mengetik pada kolom chat pertanyaannya tersebut. Itu beberapa informasi atau tata tertib di BSC kali ini. Nah, sebelum memulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan, di tengah kesibukan dan juga kondisi saat ini ya Tuhan, kami masih boleh sama-sama berkumpul secara online ya Tuhan untuk mengikuti Bible Study Club ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami memohon pimpinan-Mu untuk acara BSC hari ini dari awal, pertengah hingga akhir ya Tuhan. Tolong Engkau berikan kami ya Tuhan tempat yang kondusif untuk mengikuti setiap Bible Study Club ini, dan juga Engkau berkenan memberikan koneksi internet yang mendukung untuk jalannya BSC kali ini ya Tuhan. Kami ingin menyerahkannya Tuhan untuk setiap rangkaian BSC dari awal, pertengahan, akhir ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang pimpin jalannya BSC kali ini saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terpujilah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Hikmat-Nya tiada terselami, kasih-Nya dalam tak terduga. Mari dari tempat kita masing-masing, kita mau mengangkat segala puji dan hormat kita mau mengangkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau.
persilahkan kepada Bang Febian untuk membawa sesi eksposisi. Ya, mari kita berdoa ya teman-teman. Bapak, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus Engkau limpahkan bagi kami, termasuk hari ini dari pagi hingga sore ini. Dan di sore ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk sama-sama bisa belajar kembali dari perikop-perikop di kitab Raja-Raja. Kami kembali juga memohon anugerah Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengajar kami akan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu juga nantinya memampukan kami untuk menerapkannya di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Doni bisa tolong bacakan perikopnya? Ya, oke Pak. 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 10. Perikopnya doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, ini perikop yang akan kita pelajari ya lewat eksposisi ini. Perikop kita hari ini memang sampai pasal 5, tapi saya hanya akan eksposisi pasal 3-nya. Ya, dan secara khusus kita akan melihat seperti apa yang saya tampilkan di slide ya. Topik kita sore hari ini wisdom reign at home and at work ya. Jadi hikmat memerintah atau berkuasa di rumah atau di tempat kerja kita ya. Tapi saya kasih subjudul gitu ya. Sudahkah kamu memintanya? Ya, sudahkah kamu meminta supaya hikmat itu memerintah di rumahmu atau di tempat kerjamu? Ya, ini satu hal yang saya ajak teman-teman untuk pelajari dan kemudian ya jadi pertanyaan yang harusnya teman-teman bisa menjawabnya. Ya. Oke, kita akan mulai masuk ya. Ya, saya mau mulai dengan ini. Ya, gambar ini teman-teman familiar ya, udah nonton filmnya? Ya, mungkin kalau versi yang terbaru ini belum nonton, mungkin pernah yang sebelumnya ya, atau baca bukunya ya. Ini tentang Aladin dan lampu ajaib ya. Waktu saya kecil juga udah ada filmnya, dan ini berkali-kali dibuat terus versi barunya, yang terakhir adalah ini ya teman-teman. Sekilas kalau kita lihat apa yang ada di perikop kita yang sudah kita baca, mungkin tampaknya ada kemiripan dengan cerita Aladin ini ya. Aladin menemukan lampu ajaib di sebuah gua, lalu lampu itu digosok keluar jinnya, dan kemudian jinnya ya mengajukan pertanyaan apa yang mau dia berikan ya untuk Aladin ya. Dan ya prosesnya tinggal gitu aja, minta apa aja nanti akan diberikan.
Ya, dan kalau lihat itu sepertinya itu tergantung kepada ya yang minta, yaitu Aladin gitu, mau minta apa gitu ya, nanti akan diberikan ya, minta hal-hal yang baik biasanya Aladinnya. Tapi kita lihat juga di filmnya, musuhnya Aladin itu kalau nggak salah Jafar ya namanya ya. Ya, meminta sesuatu yang jahat itu juga dikasih sama jinnya ya. Dan ya mungkin pemahamannya jadinya begitu, sesuatu yang akan diberikan itu tergantung pada si pemintanya ya. Dan di dalam perikop kita kalau saya perhatikan seringkali kita orang Kristen ya, ini saya pikir satu perikop yang familiar ya, seringkali juga menangkapnya bahwa ya ini kan cerita Salomo meminta hikmat ya, itu tergantung pada Salomonya saja gitu. Jadi kebetulan dia meminta sesuatu yang tepat, sesuatu yang baik ya, maka itu diberikan kepada dia dan nanti dampaknya baik ya. Nah, tapi teman-teman kalau kita mau pelajari demikian sebenarnya beda dengan apa yang mungkin kelihatan dari film Aladdin itu, bahwa tergantung kepada yang minta, mintanya apa nanti akan diberikan, minta yang baik akan diberikan yang baik, minta sesuatu yang bisa berefek jahat, berefek buruk juga akan diberikan. Ya, tapi sepenuhnya sebenarnya tergantung kepada Sang Pemberi, yaitu Allah kita. Ya, dan ini yang saya ingin kita semua belajar dan nanti mengarah ke pertanyaan tadi ya, sudahkah meminta? Ya, tapi apakah sudah meminta itu dengan pemahaman bahwa uh, permintaan kita secara khusus terkait perikop ini meminta hikmat dari Allah itu berdasarkan siapa yang akan memberi itu atau berdasarkan kepada sang pemberi. Ya, nah mari kita perhatikan ya kenapa saya menyimpulkan dan membagikan demikian. Ya, ini teman-teman kalau kita perhatikan ceritanya ya teman-teman sebenarnya bisa dikasih judul kayak begini cerita yang ada di perikop kita, yaitu pertama ditampilkan sebuah cinta yang terbagi dua, ya kayak lagu dangdut ya, ada yang mungkin menjadikan ini lagu favorit kali ya, cintaku terbagi dua gitu, sayangku terbelah dua kalau nggak salah begitu baiknya ya. Dan banyak penyanyi dangdut yang menyanyikan dengan berbagai macam gayanya. Ya saya lihat bagian dari perikop kita menunjukkan hal demikian teman-teman, yaitu di ayat 1 sampai ayat 3. Perhatikan itu secara khusus di ayat 3-nya ya. Lihat di ayat 3 dibilang, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Ya, pertama itu lihat saya kasih warna kuning ya di slide ya. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan ya. Kalau kita lihat ini sekilas ya mungkin langsung menyimpulkan oh Salomo itu demikian mengasihi Tuhan ya. Seperti Daud ayahnya ya. Tapi perhatikan narator menambahkan, nah itu saya kasih warna merah tuh, hanya ya. Dia menunjukkan kasih hanya titik-titik ya. Jadi ya kasihnya kepada Tuhan itu sebenarnya terbagi dua ya, bahkan mungkin terbagi beberapa lagi teman-teman ya. Karena kita bisa melihat di ayat 1 ya yang tadi sudah dibacakan ya, dibilang Salomo menjadi menantu Firaun ya. Dia kemudian membawa putri Firaun ke kota Daud ya, mengambil sebagai istri kemudian dibawa ke kota Daud ya. Saya pikir familiar buat teman-teman ya bahwa di dalam Taurat sudah dinyatakan bahwa tidak boleh menikah dengan orang asing ya, tapi Salomo mengambil putri Firaun menjadi istrinya ya. Itu kalau dilihat ya satu hal yang biasa sih di zaman itu ya, itu untuk membentuk aliansi persekutuan gitu. Jadi persekutuan antar kerajaan sehingga bisa jadi kuat gitu karena aliansinya akan membuat dia punya pendukung yang besar ya. Mesir maksud saya waktu itu ya kerajaan super power di masa itu. Jadi kalau dia bersekutu dengan Mesir maka akan tambah kuatlah kerajaannya. Ya, tapi jelas Salomo adalah raja dari sebuah kerajaan yang beda dengan kerajaan-kerajaan lain dan seharusnya dia menjadi raja yang berbeda, yaitu raja dari kerajaan Allah. Dia merupakan representasi Allah di hadapan umat dan representasi umat di hadapan Allah. Jadi hidupnya harusnya sesuai dengan firman. Tapi yang dia lakukan adalah itu, menikahi perempuan asing. Dan perhatikan juga dia membawa putri Firaun ya, putri raja Mesir itu ke kota Daud ya. Di dalam Taurat juga ya, itu ada di dalam Ulangan ya. Nanti kalau teman-teman mau buka Ulangan pasal 17 ya ayat 16 itu dibilang janganlah ia ya ini merefer kepada raja ya Israel ya, mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda ya. Jadi Raja Israel itu nggak boleh memimpin umatnya
kembali ke Mesir, maksudnya ya bersekutu dengan Mesir untuk memperoleh banyak kuda, itu maksudnya beroleh kekuatan pasukan, ya membentuk aliansi. Nah ini sudah dilanggar juga oleh Salomo. Ya dia memang nggak membawa orang Israel langsung ke Mesir, tapi ada putri Firaun dibawa ke kota Daud. Ya. Nah, itu sudah dilanggar. Lalu kemudian kita bisa lihat juga di ayat 2 dan ayat 3, teman-teman. Ya. Yaitu bukit-bukit pengorbanan dibiarkan dan Salomo bahkan mempersembahkan korban di sana. Ya, bukit-bukit pengorbanan itu teman-teman sebenarnya tempat-tempat orang Kanaan dulu ya mempersembahkan korban kepada dewa-dewi mereka. Ya, itu harusnya dihancurkan. Ya, dan orang Israel hanya mempersembahkan korban di kemah suci. Ya, tapi itu tampaknya dibiarkan saja. Ya, termasuk Salomo ketika dia sudah menjadi raja, dia membiarkan saja. Ya, dan bahkan dia juga mempersembahkan korban di sana. Salah satunya yang kita lihat di perikop kita disebutkan di Gibeon. Gibeon itu tempat yang paling besar ya, bukit pengorbanan yang paling besar di mana orang biasa mempersembahkan banyak korban di sana. Jadi kayak apa mesbah atau kuil yang paling wah gitu. Jadi Salomo mempersembahkannya di sana. Ya, jadi ya cintanya terbagi dua juga kita bisa kalau kita lihat dari sisi ini. Ya lalu ditambah satu lagi teman-teman kemungkinan besar dia juga menunda pembangunan Bait Allah ya. Padahal kalau teman-teman familiar dengan janji Tuhan kepada Daud ya di 2 Samuel pasal 7 saya sudah bukakan juga di waktu pengantar ya. Allah menjanjikan kepada Daud nanti keturunannya Daud yang berikutnya yaitu Salomo kita lihat akan menjadi raja, meneruskan pemerintahan dan akan punya satu tugas yaitu membangun Bait Allah ya. Tapi kalau kita perhatikan di situ disebutkan orang-orang Israel masih mempersembahkan korban di bukit pengorbanan sebab belum dibangun gitu ya Bait Allah. Ya, nah kemungkinannya itu karena Salomo menunda. Ya, jadi ini ceritanya sebuah cinta yang terbagi dua. Ya, saya pikir ini jadi satu peringatan ya buat kita. Ya, karena ini sebenarnya teman-teman juga satu peringatan kayak bel peringatan gitu ya kepada Salomo atau kita yang membaca melihat wah ini Salomo sudah ada pelanggaran cintanya sudah terbagi dua dan nanti akan makin membesar ya cintanya terbaginya itu. Ya, nah ini juga buat kita. Jangan-jangan kita mungkin meyakini gitu ya, bahkan menyatakan aku sudah mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Ya, tapi sebenarnya ada kata hanya juga di ujungnya. Ya, kita juga mengasihi yang lain, bukan sepenuhnya mengasihi Tuhan. Ya, oke berikutnya. Boleh klik ya, tapi syukur ya teman-teman kita bisa melihat ya seperti umumnya di Alkitab di antara kabar buruk ada kabar baiknya dan kabar baiknya adalah ini. Ada sebuah cinta yang tak pernah berakhir yaitu di ayat 4 sampai ayat 15 ya bagian kedua dari perikop kita. Ya, jadi ketika Salomo cintanya kepada Allah itu terbagi dua atau sudah dibagi kepada yang lain tidak sepenuhnya dia mengasihi Allah tapi Allah tetap mengasihi dia sedemikian rupa. Kita bisa melihat dan ini sebenarnya digambarkan demikian luar biasa, teman-teman. Ya, nah ini saya tampilkan di slide ya. Itu terjemahan dari NET yang lebih kuat dan lebih tepat terjemahannya ya. Yang seperti saya bilang tadi, Salomo bahkan ya mempersembahkan korban ya di ayat 4 dicatat di Gibeon ya. Nah, tapi di terjemahan LAI ada yang terjemahannya kurang tepat atau kurang kuat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini saya tampilkan. Lihat teman-teman di situ ditulis the king went to Gibeon. Ya, jadi Salomo pergi ke Gibeon to offer sacrifices ya, jadi untuk mempersembahkan korban-korban for it had the most prominent of the high places ya. Jadi itu bukit pengorbanan yang paling wah gitu ya. Dia membawa korban-korban ke sana. Lalu perhatikan apa yang tertulis selanjutnya. Solomon would offer up 1,000 burnt sacrifices on the altar there. Ya, nah itu saya kasih merah dan saya garis bawahi teman-teman. Lihat tertulis apa? Solomon would offer up. Ya, lihat itu bentuknya apa? Tensesnya apa? Ya, kalau teman-teman perhatikan jelas itu tensesnya adalah imperfect, teman-teman. Ya, jadi sesuatu yang sudah dilakukan sejak masa lampau dan masih terus dilakukan. Ya, beda dengan yang kita tangkap kalau kita cuma membaca LAI. Ya, kalau LAI seakan-akan ini baru sekarang atau baru sekali ini dia korbankan. Tapi kalau lihat di sini kalimatnya imperfect, berarti Salomo sebenarnya sudah berkali-kali dia pergi ke Gibeon. Berkali-kali juga di sana dia korbankan ribuan
hewan di altar yang ada di Bukit Gibeon itu. Jadi berkali-kali dia sebenarnya melanggar perintah di mana orang Israel harusnya hanya mempersembahkan korban di mezbah Allah di kemah suci. Berkali-kali dia melanggar. Tapi apa kemudian terjadi? Nah, itu cinta yang tak pernah berakhir atau kabar baiknya. One night ya in Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream. Jadi Allah menampakkan diri kepada Salomo lewat mimpi di Gibeon itu. Ya, padahal sudah berkali-kali Salomo melanggar titah Allah, ya, tapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Dia menampakkan diri dan kemudian dia berkata, "Tell me what I should give you." Ya, itu pertanyaan, apa yang aku berikan kepadamu, ajukanlah permintaan. Dan dari situlah nanti ya Salomo meminta hikmat dan Allah memberikannya karena Allah berkenan bukan hanya diberikan hikmat yang luar biasa melampaui hikmat orang-orang yang ada saat itu ataupun yang pernah ada dan yang akan ada ya, tapi juga diberikan kekayaan, kemuliaan bahkan umur panjang kalau dia mau taat terus. Ya, jadi jelas teman-teman kita bisa lihat cinta yang tak pernah berakhir dari Allah ditunjukkan ketika Salomo sebenarnya sudah sekian lama atau berkali-kali membagi cintanya. Ya, nah ini saya harap kita juga bisa tangkap sore hari ini atau tangkap kembali ya. Ya itu ada gambar di pojok kanan saya tampilkan ya, ada kata Ibrani hesed. Ya, itu biasa diterjemahkan steadfast love, loving kindness, covenant loyalty ya, atau kasih setia gitu ya dari Allah ya. Jadi ini menyatakan kasih Allah itu tidak tergantung kepada respon dari umatnya. Dan ini yang dipertontonkan di sini. Respon Salomo seperti tadi, cintanya terbagi dua, tidak sepenuhnya kepada Allah, tapi Allah tetap mengasihi Salomo, dan juga tentunya lewat mengasihi Salomo, dia tetap mengasihi umatnya, bahkan mengasihi dunia. Karena lewat Salomo dan umatnya ada rencananya bagi dunia. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya, dari situ sebenarnya pesan perikop sudah bisa jelas kita tangkap teman-teman, yaitu ini, hikmat itu adalah karunia dari Allah, sehingga kita mesti meminta dan bergantung pada dia. Lihat tadi kan, Salomo melanggar, ambil istri Firaun, membiarkan penyembahan, persembahan korban di bukit-bukit pengorbanan, bahkan dia berkali-kali dan terus-terus persembahkan korban di bukit pengorbanan, tapi justru Allah menampakkan diri, menyatakan kasih-Nya, menyatakan karunia-Nya, di tempat di mana dia mempersembahkan korban itu. Ya, jadi ya ini karunia dari Allah dalam hal ini adalah hikmat itu mesti kita minta ya dan kita mesti bergantung pada Dia dalam hal memperoleh ataupun menggunakannya. Lalu kita mesti mendasarkan permintaan kita itu ya demikian pula penggunaannya tentunya pada karakter Allah ya. Oke, boleh klik. Nah, itu pesan perikop secara keseluruhan. Makanya saya angkat tema ini, teman-teman ya. Wisdom read at home and at work, yaitu sudahkah kamu memintanya? Ya, karena tadi itu kan karunia dari Allah. Ya, bukan sesuatu yang kita bisa miliki atau kita bisa klaim dengan serta-merta, tapi Allah yang menunjukkan kasih-Nya, karunia-Nya dan Dia berkenan memberikannya. Nah, tapi memang kita mesti meminta, ya. Cuma ya memintanya berdasarkan pengenalan itu, ya. Dan penting sekali bagi kita memintanya, atau kita juga mesti meminta dan meminta seperti Salomo, karena di dalam Perjanjian Baru juga dinyatakan demikian, teman-teman. Ya, boleh tampilkan slide-nya, yaitu dari Yakobus 1 ayat 5. Ya, ini saya tampilkan yang dengan gambar. Ya, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who give generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ya, jadi jika antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kamu harus memintanya kepada Allah yang memberikan dengan murah hati ya kepada siapapun atau kepada semua orang tanpa menyatakan kesalahan-kesalahan atau tanpa mengukit kesalahan-kesalahan dan itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi jelas dari Yakobus 1 ayat 5 ini kita mesti meminta. Ya, dan perhatikan di situ juga disebut Allah itu murah hati. Dia memang mau memberikan hikmat itu, cuma kita mesti memintanya. Ya, oke, kita lanjut. Ya, ya. Cuma permasalahannya adalah hal ini, teman-teman. Ya, ini satu pertanyaan yang mesti kita jawab ya. Kita mesti mengoreksi diri kita. Sudahkah kita meminta berdasarkan karakter Allah? Ya, meminta hikmat itu secara khusus. Ya, dan ditunjukkan ya akan kita lihat dari kalimat-kalimatnya Salomo ketika Tuhan sudah bilang kepada dia ya tanyakan
atau ajukan apa yang engkau inginkan kepada aku untuk aku berikan kepadamu. Ya, oke, boleh. Slide berikutnya. Ada 3 hal teman-teman ya yang kita lihat ya. Kita mesti meminta berdasarkan karakter Allah. Yang pertama ini, Allah itu luar biasa murah hati. Ya, itu di ayat 5 lalu juga 13 sampai 14 ya. Tapi fokuskan saja utamanya ke ayat 5 ini saya tampilkan di slide ya. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu ya. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, itu Allah nyatakan. Jadi kalimat ini sebenarnya bilang ya, ya apa aja gitu yang kamu minta, aku akan berikan kepadamu. Ya, ini kayak cek kosong gitu yang kita dikasih sama Allah, terus kita tinggal ngisi saja. Ya, mungkin seperti gambar di sudut kanan itu yang saya tampilkan. Ya, kita tinggal isi sendiri, cek itu minta seberapa besar ya, kepada Allah itu akan diberikan. Ya, dan ingat tadi kalau dihubungkan Salomo sudah berkali-kali ya melanggar hukumnya Allah. Ya, kita juga demikian, mungkin berkali-kali gagal taat kepada Allah. Ya, tapi ya Allah berkenan tetap ya menyatakan kemurahan hatinya kepada kita, kemurahan hati yang luar biasa. Yang kurang lebih seperti ini, Bang, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, itu akan diberikan. Ya. Nah, jadi ini yang harusnya menjadi dasar kita teman-teman dalam meminta kepada Allah. Allah kita itu Allah yang murah hati. Jadi kita tidak boleh atau ya jangan ya, secara sadar atau tidak sadar gitu ya, berdoa itu seakan-akan kayak lagi negonya bahkan maksa kepada Allah yang pelit gitu. Tapi dia itu Allah yang murah hati, karena dia Allah yang kaya, ya dan ya murah hati itu. Dia akan memberikan apa yang kita minta seturut dengan kekayaannya di dalam Kristus Yesus, itu dinyatakan Paulus di Filipi ya. Nah, kalau ini berarti kita juga mesti demikian gitu. Doa kita jangan dibatasi ya, karena kita lupa gitu bahwa kita punya Allah yang luar biasa murah hati. Ya, John Newton ya, yang terkenal itu yang menulis lagu menggubah lagu Amazing Grace itu berkata, ya kalau kamu lagi berdoa, kamu datang kepada seorang raja, maka kamu harus mengajukan petisi yang besar ya. Jadi ya kita punya Allah yang adalah raja yang kaya, ya jadi kasihkan ajukan permintaan-permintaan yang besar, itu maksud John Newton gitu. Jangan mintanya cuma dikit-dikit gitu, karena kita sangka dia akan pelit, makanya kita mintanya cuma sedikit. Dan dalam hal ini ya sangat terkait dengan hikmat ya. Ya jelas meminta hikmat itu menyangkut satu hal yang besar di dalam hidup kita. Ya karena kita butuh hikmat untuk bisa mengerjakan tugas panggilan yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti Salomo. Ya, nah, cuma apakah kita berani meminta dengan kesadaran Allah itu luar biasa murah hati, maka Dia akan memberikan hikmat apapun yang kita perlukan itu. Ya, itu yang pertama, jadi meminta berdasarkan karakter Allah, yaitu Allah itu luar biasa murah hati. Ya, lalu yang kedua, boleh slide berikutnya. Ya, yang kedua yang kita lihat dari perkataan Salomo, ketika Tuhan sudah bilang, mintalah apa yang kau kehendaki, kuberikan kepadamu. Kita bisa melihat teman-teman kita diminta berdoa atau meminta berdasarkan karakter Allah yang ini. Allah itu senantiasa setia. Ya, ini kita bisa lihat di ayat 6 sampai 8. Itu saya tampilkan di slide ya, saya kasih warna merah dan kuning di bawah itu ya. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu. Ya, jadi Salomo sebelum dia mengajukan permintaan bahwa Tuhan berilah hikmat supaya aku bisa menghakimi umatmu, dia mulai permintaannya dengan kalimat ini. Yang jelas itu adalah kalimat-kalimat yang mengingat dan mendasarkan permintaannya itu pada perjanjian Tuhan kepada Daud ayahnya yang di 2 Samuel 7 itu. Ya, lihat itu. Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu. Ya, jadi Allah tunjukkan kasih setia besar, bahkan dijamin kasih setia itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya. Ini merefer ke yang ada di 2 Samuel 7 itu. Lalu lihat ayat 7 dia berkata lebih lagi, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Jadi dia bilang, aku sekarang jadi raja, itu bukti bahwa engkau sudah setia memenuhi janjimu. Ya, jadi dia benar-benar menyadari teman-teman bahwa Allah itu senantiasa setia. Sudah berlaku setia kepada ayahnya Daud.
lalu juga berjanji setia kepada ayahnya Daud, dan sekarang janji setia itu sudah paling tidak sebagiannya atau bagian awalnya, yaitu Salomo akan meneruskan Daud ya sebagai raja, itu sudah tergenapi. Ya, dia mendasarkan itu. Ya, dan kalau kita perhatikan teman-teman nanti di ayat 8, bahkan Salomo menarik lebih jauh lagi kesetiaan Allah itu. Ya, jauh sebelum kasih setia itu ditunjukkan dan kemudian dijanjikan atau dijaminkan kepada ayahnya Daud. Lihat ayat 8 itu saya tampilkan di slide. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Satu umat yang besar yang tak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Perhatikan dia berbicara soal umat Allah, umat pilihan, dan kemudian dia bilang umat yang besar. Ya, besar itu jumlahnya ya. Kelihatan kan yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya, dia melanjutkan. Ya, ini menggemakan apa teman-teman? Ini menggemakan janji Allah kepada Abraham ketika Allah memanggil Abraham di Kejadian 12, bahwa nanti keturunan Abraham itu akan banyak seperti pasir di pantai ya, dan bintang-bintang di langit. Ya, ini sekarang Salomo melihat sudah tergenapi. Ya, keturunan Abraham sudah demikian besar, sudah demikian tidak terhitung, sudah tidak terkira banyaknya. Ya, jadi dengan kalimat ini sebenarnya yaitu yang tadi saya bilang, dia mengingat dan mendasarkan juga bahwa oh ini bukan hanya mulai dari papaku Daud dan sudah tergenapi bagian pertamanya, tapi ini sebenarnya janji yang sudah Allah berikan kepada Abraham ya dari keturunan demi keturunan terus dan terus ya, sampai ke aku sekarang menjadi raja. Itu sudah digenapi, berarti Allah sudah berlaku setia, dan ke depan pun dia akan terus berlaku setia. Ya. Nah ini teman-teman satu hal yang harus kita yakini, dan saya pikir kita perlu evaluasi diri kita juga ya, apakah kita ketika menaikkan doa, dan termasuk mungkin kalau sudah pernah berdoa minta hikmat dari Tuhan, ya untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita, apakah kita mengingat ini dan mendasarkan hal ini? Kalau kita mengingat dan mendasarkan hal ini, teman-teman, ini akan menjadi satu dasar, satu pendorong untuk kita berdoa dan terus berdoa, ya dengan yakin berdoa, dan nanti akhirnya akan menerima. Kenapa? Karena ya ini didasarkan kepada siapa Allah, yaitu Dia Allah yang setia. Selama kita memang menaikkan doa-doa itu, yang isinya adalah permintaan terkait apa yang kita perlukan untuk penggenapan janjinya, yang Dia sudah genapi mulai dari Abraham terus, dan bahkan kita sudah bisa lihat penggenapannya jauh sekali teman-teman sampai kepada Kristus ya, kemudian juga sampai kepada hidup kita di zaman ini, itu akan menjadi satu dasar dan satu pendorong bagi kita untuk meminta dalam doa yang sangat kuat. Karena ya jelas dinyatakan bahwa Allah kita itu senantiasa setia. Dia bukan sesekali setia, atau kadang-kadang setia, atau tergantung dari sikap kita maka dia akan setia atau tidak. Enggak, tapi dia selalu setia. Ya. Seringkali kita mendengar ada kalimat ya, bahkan ada lagunya juga ya, doa mengubah segala sesuatu. Ya, ya kita tahu ya maksudnya ya, yaitu bahwa ya kalau kita berdoa maka banyak hal bisa berubah gitu atau diubahkan. Tapi seringkali itu penekanannya kepada yaitu kalau kitanya berdoa, bukan pada kesadaran bahwa ya Allah itu setia dan Dia terus bekerja mengubah segala sesuatu. Nah, kalau kita punya pemahaman ini, terus kita hayati dan kita naikkan doa didasarkan ini, permintaan kita berdasarkan ini, ya itu akan beda. Kita akan mengalami, ya Allah itu memang setia. Dia yang mengubah segala sesuatu. Sebenarnya bukan doa kita. Ya, doa kita cuma menjadi alat atau sarana untuk Dia bekerja. Ya, nah jadi yang kedua ini teman-teman, kita mesti meminta dan secara khusus meminta hikmat kepada Allah dengan kesadaran bahwa Dia setia, senantiasa setia. Kalau kita memang meminta hikmat dalam rangka kita menggenapi bagian kita di dalam rencana agungnya, ya, yang Dia mulai sejak dahulu, ya, dan terus dan sudah tergenapi di dalam Kristus dan masih terus akan digenapi juga di dalam Kristus, kita bisa meyakini Dia akan setia dan Dia akan memberikan hikmat itu. Satu lagi, yang ketiga, dan yang terakhir adalah ini teman-teman ya. Kita mesti meminta ya secara khusus dalam konteks perikop kita meminta hikmat berdasarkan karakter Allah ya, yaitu Allah itu peduli pada umatnya.
Nah, itu di ayat 9 dinyatakan Salomo kepada Allah. Ya, lihat itu saya tampilkan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, perhatikan itu. Dia minta hikmat, teman-teman. Itu bukan supaya, oh aku bisa sekedar menjadi raja yang terkenal hikmatnya. Orang-orang akan datang, orang-orang akan kagum ya sehingga datang untuk melihat, mendengar hikmatku atau aku bisa bikin ini, bisa bikin itu. Tapi enggak, ya dia bilang aku bisa menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Ya, dan kemudian dia ulangi lagi itu yang di bawah. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini. Ya, teman-teman, di hatinya Salomo itu ada umatnya Allah yang dia harus pimpin untuk hidup menurut kehendak Allah dan mengerjakan rencana Allah. Ya, itu ada di hatinya sedemikian kuat sehingga ketika dia menyadari, ya itu yang di ayat sebelumnya, ya, bahwa dia itu masih sangat muda, ya dia tidak kompeten atau dia banyak kekurangan, dia sadari, ya lalu dia meminta hikmat, itu bukan sekedar ya tertutup kekurangannya dan kemudian bahkan jadi berlebih atau hebat itu, tapi ya di pikirannya ini supaya aku bisa menghakimi umatmu ya Tuhan. Ya, dan jelas Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada umatnya. Ya, cerita sepanjang perjanjian lama sebelum kita para raja-raja ini menunjukkan demikian, bukan? Bahwa Allah peduli kepada umatnya, ya, umat ciptaannya manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, dia turun tangan untuk mendatangkan keselamatan, ya. Lalu kisah-kisah sesudah kita para raja-raja terus masuk sampai ke perjanjian baru yang dibuka dengan cerita-cerita Injil tentang Kristus, yaitu kan jelas juga menunjukkan Allah peduli kepada umatnya. Dia sendiri bahkan langsung datang menjadi manusia untuk mati di kayu salib demi menebus umat pilihannya. Dan setelah itu ya dia mati dan bangkit, lalu kemudian terus berkarya, terutama Roh Kudus yang berkarya, itu juga karena dia peduli kepada umatnya. Ya, makanya kita bisa lihat hamba-hamba yang Tuhan pakai ya, seperti Rasul Paulus itu juga sangat kuat gitu, menempatkan orang-orang atau jemaat yang dia layani di hatinya. Itu misalnya dia katakan kepada jemaat Korintus ya, mungkin teman-teman kalau nggak familiar dengan ini bisa buka itu di 2 Korintus pasal 4 ya. Paulus sebenarnya sudah ditolak oleh sebagian besar jemaat Korintus, tapi dia tetap berjuang bagi jemaat Korintus kembali menerima dia supaya terus berpegang pada Injil yang dia beritakan. Dan salah satu argumen yang Paulus ajukan adalah walaupun jemaat sudah menolak dia, di hatinya tetap ada tempat bagi jemaat. Ya. Nah, ini yang menjadi dasar Salomo meminta hikmat dari Allah, dan kemudian setelah ini keluar, teman-teman, ya ayat 10 kita baca, Allah memandang itu baik dan kemudian diberikan hikmat itu kepada Salomo. Ya, karena Allah benar-benar peduli kepada umatnya. Dan itu dimiliki oleh Salomo. Yang jadi concern-nya adalah bagaimana dia bisa menghakimi, ya, memimpin umat Allah seperti yang Allah kehendaki. Nah ini saya sangat ya terberkati ya, atau sangat diingatkan, diajarkan oleh bagian ini ya, dan saya pikir ini juga harus menjadi satu berkat khusus ya, berkat istimewa yang teman-teman ambil dan bawa pulang ya, karena kita semua teman-teman, walaupun kita bukan seorang raja seperti Salomo, kita juga mungkin bukan pemimpin sebuah gereja atau persekutuan besar, tapi kita masing-masing ya jelas adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan, entah menjadi kepala keluarga atau pemimpin di keluarga kita, ya, atau pemimpin-pemimpin ya dari berbagai posisi di tempat pekerjaan kita, atau pemimpin-pemimpin di berbagai posisi di tempat pelayanan kita, ya. Dan ya jelas kita membutuhkan hikmat ya untuk memimpin keluarga kita, memimpin orang-orang di tempat kerja kita, memimpin orang-orang di tempat pelayanan kita. Nggak mungkin kita mengerjakannya dengan hanya kemampuan kita sendiri. Ya, nah untuk itu kita butuh memintanya kepada Allah, karena itu bergantung kepada Dia. Ya, cuma ketika kita meminta, apakah kita memintanya karena orang-orang yang harus kita pimpin itu?
Ya, ketika kamu adalah kepala keluargamu dan kamu meminta hikmat misalnya untuk kamu memimpin keluargamu atau kamu mengurusi keluargamu dengan baik, ya, kamu meminta hikmat itu apakah memang keluargamu ada di hatimu dan kamu meminta hikmat itu bagi keluargamu. Ya, jadi kamu berdoa, ya Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa memimpin dengan baik, mengurusi dengan benar anggota-anggota keluargaku. Atau kalau kamu adalah pemimpin di tempat kerjamu, di perusahaanmu, ya di yayasan kah, atau mungkin di pemerintahan, gitu ya, di berbagai tempat lainnya, apakah kamu pernah berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat untuk orang-orang di kantor ini yang aku harus pimpin. Atau kamu memang meminta hikmat, tapi mintanya supaya, oh aku punya penilaian kerja atau hasil kerja yang baik dan dinilai baik oleh atasan sehingga nanti naik jabatan gitu, gaji bertambah misalnya. Cuma itu. Harusnya kamu meminta seperti Salomo. Tuhan beri aku hikmat untuk memimpin misalnya. Bawahan-bawahanku supaya mereka bisa bekerja dengan baik, dengan benar, produktif, ada dampak. Ya, dan hidup mereka juga bisa sejahtera karena itu. Atau nanti perusahaan kami atau tempat kerja kami menghasilkan jasa atau produk yang berdampak besar bagi masyarakat bangsa dan negara ini. Tuhan berikan aku dan rekan-rekan kerjaku hikmat untuk itu misalnya. Sudahkah kamu menaikkan doa seperti itu? Ya. Sore hari ini kita dipanggil menaikkan doa seperti itu tuh, teman-teman. Dan kalau kita punya hati yang seperti ini, yang sangat concern kepada umat Allah, ya ataupun umat ciptaannya secara keseluruhan, ya di mana kita punya peran sebagai pemimpin untuk memberikan dampak langsung atau tidak langsung, dan kita meminta hikmat demi mereka, kita akan mengalami Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita. Ya. Oke, berikutnya. Ya, saya mau tutup dengan dua hal. Ini di Matius 7, ayat 7-8 ya. Itu mungkin teman-teman familiar ya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka engkau akan menemukan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena siapa yang meminta, siapa yang mencari, ya, dan siapa yang mengetuk, ya, maka dia akan menerima, ya, dia akan menemukan, pintu akan dibukakan bagi dia. Ya, ini janji jaminan dari Kristus sendiri. Ya, dan saya meyakininya bahwa ini juga termasuk kalau kita meminta hikmat. Ya, oke, boleh slide yang terakhir. Ya, ini saya tampilkan foto ini, teman-teman. Ini satu pelayanan yang saya lakukan sampai sekarang. Ya, bersama tim PA. Ya, ini kami biasa mengadakan retret PA induktif. Mungkin teman-teman pernah dengar, mungkin teman-teman juga pernah ikut ya. Di salah satu retret ya kami mengadakannya sekali setiap tahun. Ini yang pertama tahun 2013, tapi tahun 2013 itu kami mengadakannya 2 kali, di Januari sama di bulan Maret waktu itu. Ya, dan ya banyak hal teman-teman yang Tuhan sudah berikan bagi saya untuk melakukan berbagai pelayanan PA, ya. Dan cakupannya sangat luas, ya. Saya sampai sekarang juga selalu terkagum-kagum dan terharu karena Tuhan mempercayakan pelayanan terkait mengajarkan orang menggali firman, ya, atau istilah yang teknisnya hermeneutik ya kalau di sekolah-sekolah teologi, bagaimana ber-PA, menggali firman atau menafsirkan Alkitab, ya Tuhan memberikan kepada saya kesempatan, hak, kemampuan, ya, dan saya pikir ya jelas hikmat itu namanya, ya, kemampuan untuk mengajar, terutama kemampuan saya yang banyak diakui orang adalah bisa mengajarkan PA dengan secara sederhana, tapi ya kuat dan mendalam, ya. Dan ya mulai dari mahasiswa, siswa, lalu staf-staf, ya, awalnya saya dipercayakan hanya staf-staf Jakarta, lalu kemudian staf Jakarta dan regional, dan kemudian sampai ke nasional. Mulai tahun 2010, teman-teman saya diminta mengajar di yang namanya orientasi staf nasional, itu ya semacam pendidikan pelatihan buat staf-staf yang mau
melayani di perkantas untuk jangka waktu panjang ya 5 tahun ke atas ya. Di situ semua staf ya pokoknya kalau dia mau jangka panjang mesti masuk. Yang sudah sekolah teologi S1, S2 itu juga mesti ikut di situ. S3 juga mesti ikut di situ. Dan saya mulai tahun 2010 sampai tahun ini ya menjadi pengajarnya. Padahal saya cuma ya lulusan FMIPA UI, jurusan farmasi, ya, lalu sempat ambil apoteker. Saya tidak sekolah teologi, tapi saya dipercayakan demikian. Ya, gereja-gereja juga seringkali meminta saya untuk mengajarkan PA kepada jemaatnya. Termasuk saya pernah juga mengajar mahasiswa-mahasiswa sebuah STT tentang PA, walaupun saya tidak pernah sampai sekarang kuliah teologi. Ya, nah jadi Tuhan memberikan saya hikmat untuk melakukan berbagai hal, mulai dari mengajarnya teman-teman, membuat modul-modulnya, ya kemudian mengadakan acara-acara seperti ini, letter PA induktif ya tiap tahun kami adakan dan selalu berjalan pesertanya sangat banyak ya sampai waiting list juga ya itu karena Tuhan memberikan hikmat ya dan hikmat itu diberikan kenapa ya karena saya memintanya teman-teman ya saya masih ingat waktu itu saya masih ya baru pra-alumni sebenarnya ya saya makin banyak atau makin sering belajar PA ya secara mandiri ataupun ikut training-training ya kemudian mulai dipercayakan mengajar atau mentraining PA di lingkup kampus saya MIPA kemudian di UI ya lalu satu malam saya meminta kepada Tuhan itu Tuhan berikan saya kemampuan untuk mengajarkan umatmu bagaimana mendalami firman-Mu ya dan saya melihat Tuhan memberikannya dan memberikannya luar biasa teman-teman ya tadi yang saya nyatakan saya mengajar sampai staf-staf lingkup nasional dari tahun ke tahun sejak 2010 saya yang ngajarin padahal di perkantas banyak yang sudah sekolah teologi bukan hanya S1, S2 bahkan S3 tapi kesempatan diberikan selalu kepada saya paling tidak mulai dari 2010 sampai tahun ini ya dan itu kenapa karena saya meminta itu saya minta kepada Tuhan berikan saya kemampuan untuk mengajar umatnya dan Tuhan berikan dengan limpah. Ya, jadi saya meyakini kalau teman-teman juga meminta, entah teman-teman pemimpin di keluarga, pemimpin di pekerjaan, pemimpin di gereja atau persekutuan, kalau teman-teman meminta hikmat itu, Tuhan juga akan memberikannya kepada teman-teman dan teman-teman akan bisa mengalami seperti yang Salomo alami yang nanti akan kita PA-kan di dalam kelompok PA. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengarkan pesan firman-Mu. Dan kalau kami melihat bagaimana firman-Mu menunjukkan hikmat itu sepenuhnya bergantung kepadamu. Kalau kami bisa memiliki dan kami bisa menggunakannya untuk melakukan bagian kami di dalam rencana agung-Mu ya Tuhan. Entah itu kami sebagai pemimpin di keluarga, pemimpin di tempat kerja kami dengan berbagai posisi yang Tuhan percayakan, ataupun juga pemimpin-pemimpin di tempat di mana kami melayani gereja atau persekutuan. Untuk itu kami harus memintanya kepadamu. Tapi bukan sekedar meminta. Kami melihat dari ditampilkannya Salomo meminta dalam perikop kami harus meminta hikmat itu dengan berdasarkan kepada karakter-Mu, yaitu Engkau Allah yang sangat bermurah hati, yang luar biasa kemurahan hatinya. Engkau adalah Allah yang senantiasa setia kepada rencana agung-Mu. Dan Engkau Allah yang sangat peduli kepada umat-Mu. Maka kalau kami meminta hikmat berdasarkan itu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang murah hati akan memberikannya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau sudah sedang dan akan terus mengenapi rencana-Mu dan memakai kami dalam pengenapan rencana-Mu, maka Engkau akan memberikan hikmat itu. Dan kalau kami memintanya supaya kami bisa melakukan bagian kami bagi kebaikan atau kepentingan umat-Mu, umat tebusan-Mu ataupun umat manusia ciptaan-Mu, maka Engkau akan memberikannya seperti Engkau memberikannya kepada Salomo. Hamba-Mu sudah mengalami, hamba meminta dan Engkau memberikannya sampai saat ini, bahkan jauh di luar dugaan hamba-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya bagi setiap jemaat yang hadir saat ini, yang belajar firman-Mu dari eksposisi ini atau nanti juga di dalam kelompok PA bisa
meminta kepadamu dengan berdasarkan pengenalan akan karaktermu itu. Dan mereka juga mengalami, atau kembali mengalami, atau terus mengalami jika mereka memang sudah meminta demikian adanya. Hikmat Engkau berikan, dan mereka dimampukan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin di keluarga, di tempat kerja, ataupun di pelayanan, sehingga bisa menjadi alat-Mu untuk menggenapi rencanamu, menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, saya serahkan pada MC. Terima kasih Bang Febian untuk sesi eksposisinya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum nanti kita akan lanjut ke PA kelompok, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya saya persilakan dengan langsung meng-unmute atau mengetiknya di kolom chat. Ada yang mau bertanya teman-teman? Dipersilakan. Adakah yang mau ditanya setelah dari sesi eksposisi tadi? Saya mau nanya nih, kalau di kita raja-raja kan ada kan kerajaan-kerajaan itu kalau membuat persembahan di bait suci itu di tabernakel, ya kan di sana diserahkan itu apa namanya domba atau sapi ya katakan ya. Tapi masih ada lagi bukit-bukit pengorbanan. Maksudnya gimana bukit pengorbanan? Berarti di luar daripada bait suci itu. Gimana Pak? Iya, ini Pak Arisman ya. Iya. Iya Pak, jadi seperti yang kita baca tadi ya, di perikop itu memang rupanya masih ada dan sangat banyak, bahkan ada yang besar yaitu Gibeon di tempat Salomo memberikan itu. Itu sebenarnya sudah diperintahkan ya sejak dulu waktu direbut tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, tapi mereka masih membiarkannya ya karena keengganan atau kesibukan dan lain-lain ya. Dan itu kalau kita lihat ya nanti ketika kita masuk ke pasal-pasal berikutnya itu jadi kayak apa ya batu sandungan atau ranjau yang kemudian nanti selalu menjatuhkan banyak raja-raja sesudah Salomo dan akhirnya juga membawa kejatuhan kepada umat Allah ya. Jadi semacam bentuk kompromi lah ya. Makanya seperti tadi saya bilang itu kayak peringatan buat kita gitu. Mungkin kita masih kompromi gitu ya. Masih ada ya berhala-berhala yang kita pelihara dalam hidup kita, tidak kita tuntaskan, hancurkan, dan hanya Allah saja yang kita sembah. Ya, saya pikir itu sih. Oke, ada lagi? Ini siapa? Halo. Oh, ya, boleh. Halo, manggilnya Ya. apa ya? Ya Pak, mau Pak Febian ya, Bang Febian ya. Oke. Kan dijelaskan kalau Salomo kan ini mendua hati ya. Nah, begitu kan tetap di Allah tetap mengasihi. Kan Allah nggak suka tuh kalau tadi kan sempat dibahas juga, ada yang nanya sempat bilang juga apa namanya kayak menyembah dewa-dewa berhala begitu. Nah, responnya Allah pada saat itu meskipun dia tetap mengasihi, ada ininya nggak efek-efeknya gitu, dampaknya begitu bagi Salomo saat tahu Salomo ternyata dia menyembah Allah lain juga gitu. Oh ya. Iya, tetap ada dampaknya ya. Jadi sebenarnya seperti tadi yang saya tunjukkan kepada teman-teman di dalam Alkitab ditunjukkan gitu, dia mendua hati ya, cintanya terbagi, tapi Allah tetap mengasihi, kasih kesempatan dia untuk meminta dan ya Salomo meminta hikmat itu. Dan itu sebenarnya jalan bagi Salomo untuk segera berbalik dari sikapnya, karena dia sudah punya hikmat itu. Makanya kalau teman-teman lihat tadi saya nggak expose memang ya, di ayat yang terakhir kan, ayat 15 itu dibilang Salomo terjaga, lalu langsung habis itu dia balik ke pulang ya dari Gibeon itu, setelah dia kembali ke Yerusalem, dia mempersembahkan kurban ya kepada Tuhan. Ya, tidak lagi di tempat di Gibeon itu. Jadi sebenarnya kasih Tuhan ya dinyatakan yaitu dia dikasih hikmat itu sebenarnya supaya dia balik lagi
Tapi nanti kita lihat ya Salomo masih aja gitu melakukan ya cinta yang terbagi dua itu, sehingga nanti puncaknya makin besar, makin dalam dia jatuh. Kita akan lihat di pasal 11 itu sudah demikian besar kerusakan pada dirinya, ya pelanggarannya makin besar, ya dia bisa dibilang sudah tidak dapat lagi kesempatan. Ya, jadi kalau saya mau gambarin sih, itu ya kayak ini gigi kita gitu ya, ada lubang-lubang mikronya gitu, ya. Tapi kita biarin aja, kemudian makin lama makin membesar lubangnya. Jadi harusnya segera kita tambal kalau itu ada, apalagi Allah sudah dengan kasih-Nya menyatakan akan kesalahan kita secara tidak langsung ataupun langsung, kita harus segera berubah supaya ya jangan jatuh makin dalam atau kerusakannya makin besar. Ya, jadi tetap ada konsekuensinya. Ya, dan kita mesti bersyukur itu teman-teman ya, karena kalau kita mau jujur sebenarnya ya kita kan mungkin nggak sadar ya sebenarnya sudah ada kayak lubang-lubang mikro di gigi itu ya, kita sudah mendua hati, tapi bersyukur Allah itu tetap setia menyatakan kasih-Nya, memberikan kita kesempatan ya lewat berbagai hal supaya kita nutupin lubang-lubang itu segera ya dengan pertolongan Dia tentunya ya. Kalau langsung karena kesalahan kecil mikro itu kita dihukum, oh, udah habis semua kita. Ya, itu kurang lebih. Ya, oke deh Bang. Ya. Makasih. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Tiwi ya, mau bertanya langsung. Oh iya. Silakan, Kak. Oke, makasih Doni. Satu lagi ya. Iya, Bang, sebenarnya nyambung sama pertanyaan yang pertama tadi soal bukit-bukit pengorbanan. Karena kan kalau lihat di pasal 3 ini, kalau pakai bahasa Indonesia, memang di ayat 2 dia pakai kata hanya di awal, tapi kemudian di anak kalimatnya sebab. Nah, dan kalau aku berpikirnya mempersembahkan korban di bukit-bukit Iya, iya. Oke, kalau yang pertama ya memang lebih kepada seperti tadi ya. Jadi memang dia mempersembahkan di tempat itu, tapi sudah jelas sih sebenarnya dinyatakan Tuhan bahwa nggak boleh di tempat-tempat sembarangan kan. Ibadah dan pengorbanan itu ada di tempat khusus yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, dan makanya yang dilakukan oleh Adonia juga, ingat yang dia dia berikan persembahan di batu yang Sohelet itu, batu ular. Nah, itu indikasi juga bahwa dia tidak setia kepada Tuhan. Bahkan beberapa kali menyatakan itu sudah kepada setan, Sohelet itu ular gitu. Ya, nah itu juga demikian. Dan kesalahannya dia yaitu bukan saja dia mempersembahkan di Bukit Pengorbanan yang itu sebenarnya dulu tempat dipersembahkan kepada ilah-ilah lain dan sangat jijik buat Allah ya. Dia tidak segera membangun itu, dia melakukan hal-hal yang lain terlebih dahulu. Tidak langsung membangun itu, makanya ada kalimat itu, belum ada. Oh, oke Bang. Jadi kita mesti membacanya secara utuh demikian, karena jelas mulai dari janji Allah di 2 Samuel 7 itu bahwa ya Allah hendak membangun baitnya untuk umatnya beribadah, tapi itu bukan bagiannya Daud, tapi bagian anaknya Daud yang akan menjadi raja, yaitu Salomo. Nah, Salomo sebenarnya misi utamanya itu, cuma dia tampaknya mengabaikan sekian lama. Itu ya. Kurang lebih begitu. Nanti baru dia sadar setelah dapat hikmat ini kan, baru dia mulai membangun. Tapi nanti juga masih ada lubang-lubang mikronya itu. Nanti kita akan lihat ya di pembahasan berikutnya. Lalu yang kedua, ya memang nanti masalah hati itu juga undivided. Jadi
kalau terkait hikmat ya, bukan saja harus meminta dan menerima hikmat, tapi menggunakannya itu juga dengan memang sepenuhnya untuk Allah atau rencana Allah tergenapi. Itu yang undivided heart-nya. Nanti kita akan lihat itu terutama paling jelas dinyatakan di pasal 11 itu. Nanti kita akan sama-sama pelajari di situ. Nah, tapi yang terjadi pada Salomo, hikmat itu dia gunakan untuk hal-hal yang lain akhirnya. Membangun kemuliaan, kemegahannya dia, ya. Itu emas, perak, pasukan, lalu perempuan dikumpulin juga. Itu hikmatnya. Masih pakai hikmat yang sama, tapi dipakainya untuk yang lain, bukan untuk Tuhan. Ya. Oke, Pak. Makasih, Bang. Ya, saya pikir itu ya. Ya, ini ada satu lagi dari Jocelyn, ya, apakah cukup membaca kitab Amsal? Ya, itu salah satunya aja sih Amsal ya, tapi ya jelas bagian firman Tuhan yang lain juga bisa menjadi alat ya. Tapi jelas itu adalah satu hal yang pernyataan atau petunjuk umum ya, yang hikmat yang umum. Nanti kita perlu menggali, merenungkannya di hadapan Tuhan sehingga kita bisa menerapkannya untuk kasus yang spesifik yang kita hadapi sebagai pemimpin di keluarga, di tempat kerja atau di pelayanan. Ya, saya pikir itu dulu ya teman-teman. Nanti kita bisa gali lebih jauh ketika kita masuk bagian-bagian selanjutnya. Ataupun nanti di kelompok. Oke, boleh kembali ke MC. Oke, terima kasih Bang Feb, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanya. Mungkin ya seperti yang Bang Feb sudah sampaikan, nanti kita akan ada sesi PA kelompok. Mungkin di sana bisa kita diskusikan bersama dengan pemimpin kelompoknya. Oke, next. Di sini. Nah, tim PA Jakarta memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk mendukung pelaksanaan BSC berupa bentuknya persembahan secara sukarela. Nah, persembahannya mungkin teman-teman nanti bisa transfer ke rekening bank atau menggunakan aplikasi pembayaran GoPay yang nomor rekeningnya itu akan kita tampilkan nanti. Nah, sambil memberikan persembahan, kita ingin sama-sama menaikkan pujian Tuhan betapa banyaknya. Beri
Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami boleh mengikuti Bible Study pada hari ini ya Tuhan, mengucap syukur untuk sesi eksposisi yang boleh dibawakan oleh Bang Febian ya Tuhan. Kiranya untuk sesi eksposisi tadi pun boleh mengantarkan kami ya Tuhan untuk memahami lebih dalam ya Tuhan ketika kami ingin memasuki PA kelompok nanti ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur pada kesempatan kali ini kami boleh mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang boleh terkumpul ini ya Tuhan, boleh dikelola dengan baik dan dengan penuh hikmat oleh setiap tim PA ya Tuhan untuk mengerjakan pelayanan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum memasuki kelompok ada beberapa pengumuman yang akan saya umumkan. Yang pertama, mengucap syukur untuk setiap persembahan yang boleh terkumpul dari BSC pertama hingga BSC yang ketiga. Berikut rekapannya. Kiranya setiap persembahan yang ada boleh dikelola dengan baik oleh setiap tim PA, terkhususnya untuk pekerjaan melalui PA ini atau menjaga Bible Movement. Itu. Dan next, nah, pengen mengajak teman-teman untuk hadir kembali di BSC selanjutnya di Sabtu tanggal 12 September 2020, jamnya sama seperti sekarang, 4:30, dengan tema Unless the Lord Build the House. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengisi link BSC, nanti dari tim PA akan mengirimkan link konfirmasi apakah teman-teman bisa hadir atau enggak. Ya, nanti teman-teman tinggal, kalau bisa hadir, tinggal pilih yes, dan nanti tim PA akan memberikan linknya dan bahan PA-nya melalui email teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pelayan BSC hari ini, ada Bang Febian Moles, selaku staf perkantas dan juga pembicara hari ini. MC ada Doni Setie 2012 dan Kak Deborah sebagai singer dan juga pemusik UBL 2010. Mengucap syukur untuk pelayanan yang boleh dilakukan oleh teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembagian kelompok di kelompok PA, meminta bantuan kepada host untuk melakukan breakout room. Jadi teman-teman tinggal tunggu, host akan memberikan membreakout teman-teman masuk ke kelompok masing-masing. Oke, selamat ber-PA teman-teman. Terima kasih.